Baik, kita mulai. Bapak Ibu jamaah Majelis Subuh Selamat rahimahullah, baik yang online dan yang offline ada di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmati wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Pada kesempatan pagi ini kita meneruskan tafsir yaitu Al-Imran 191 sampai 200 ya. Sedang nanti minggu depan, pekan depan itu giliran selingan yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Slamet Daimun. Bismillah. Ya, selalu bergilir. Jadi asistennya Ya. Untuk apa? Untuk yang di musola Ar-Rahim nanti akan kita buatkan jawal tetap. Jadi ada Ustadz Malik, Ustadz Daimun, dan Ustadz Catur, Ustadz Rison, semua bergilir. Dan sekaligus jadi tidak hanya jadi takmir membawa tausiah, tapi juga Imam Maghrib dan Imam Isya. Itu keputusan takmir Pak Hektar dan Pak Haji Karsono. deklarasi. Jadi ini regenerasi, menyiapkan regenerasi ya. Pak Nur ya siap, Pak Nur ya untuk di sini Pak Nur. Ya. Ya. Baik, kita awali gosan pada pagi ini. Judulnya 3 klaster kesabaran. Mungkin sudah paham semuanya ya. Kita akan memperdalam apa yang sudah dalam kandungan 10 ayat Al-Imran 191 sampai 200. Dengan cepat dan ringkas kita sajikan karena ini tafsir ringkas ya, yang serba pragmatis praktis untuk kita bersama-sama. Yang pertama di ayat 191 ini membicarakan tentang bagaimana melihat Allah dalam kondisi, semua kondisi ya. Maksudnya kondisi apa? Baik berdiri, duduk, atau keadaan berbaring. Ini yang saya tanyakan, Ustadz gimana caranya kalau saya kena air kedinginan, jalan ke kamar mandi nggak bisa ya. Kemudian bisa duduk, ya duduk, ibu-ibu duduk. Atau berbaring juga boleh sholat ya. Sholat berbaring juga boleh ketika sakit dan diinfus boleh sholat itu ya. Pokoknya mengingat Allah, zikrullah itu. Dasarnya apa? Dasarnya sholat ini yang 191 ini gitu. Kalau syariahnya nggak terlewati, nggak mengganggu itu, nggak ada bicara, nggak bisa. Ya di batin, ya dengan batin, ilmu batin, ya itu, nah batinan, ya yuridullah bil yusra wa yuridu wa usra itu ya, dalam Al-Baqarah 186 itu kemudian mentadaburi penciptaan langit dan bumi serta berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan makhluk penciptaan dengan sia-sia. Jadi semua yang ada dalam bumi ini ya, di langit di bumi itu semua ada manfaatnya. Kita yang nggak paham. Ya Bu, coba. Ibu, daun suruh itu bermanfaat. Daun suruh bermanfaat ya. Di sini mungkin nggak ada yang nginang ya. Bu Nur pernah nginang ya dulu waktu kecil ya. Iya. Gara-gara bunur hina. Ya. Batu yang berserakan di depan halaman masjid dimanapun batu itu tidak manfaatnya. Ya ada manfaatnya. Manfaatnya apa lagi? Daun kelor ada manfaatnya. Ya. Hal yang sesuatu yang dianggap ada itu semua ada manfaatnya, hanya kita yang tidak paham. Ya. Nah kita elaborasi nanti ya. Kemudian engkau maha suci dari segala hal, jauhkan
kami dari siksa neraka. Ya, ini dalam ayat 91. Yadkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa fis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya, ini dalam 191. Untuk yang berikutnya di 192 ya. Allah masukkan ke dalam api neraka karena dosa-dosanya. Ya. Maka engkau memperlakukannya dan menghinakannya. Jadi orang yang di neraka itu terhina dan dipermalukan Allah. Ya, kok ada malu? Ada malu. Hina jelas hina ya. Tapi malu itu berarti ada orang lain yang tahu, yang paham. Ya, kita semua akan paham. Ada kawan-kawan kita di antara kita nanti di neraka dan kita akan besok, Pak. Nah, kita kan membesuk orang-orang yang di neraka itu kita besuk. Caranya besuk gimana? Allah sawab. Tapi di Al-A'raf sudah dikatakan bahwa yang intinya ketika teman-teman beriman bertakwa itu mengingat kehidupan di dunia, oh dulu aku suka ngaji di sekolah, ketemu Pak Rizon, Mbah Lamun dan seterusnya ya. Tapi teman kita itu nggak kelihatan di mana ya? Ya karena nggak pernah ngaji. Gitu. Nah, baru bisa gitu Allah sudah antarkan kita di pintu neraka untuk besok. Kita hanya rasan-rasan gitu, nyari teman kita, ternyata kita tunjukkan langsung kita tiba-tiba ada di pintu neraka, ditemukan dengan sahabatnya yang maaf yang tidak pernah sholat macam dengan berbagai kondisinya berdarah-darah ya, terbakar sama Malik ya, malaikat Malik dibawa ke pintu neraka, ketemulah berbicara di situ. Ahli surga bicara dengan ahli neraka bicara. Jadi yang di neraka nggak bisa kemana-mana di situ ya, sebanyak waktu. Tapi kita bisa untuk membesuk itu bisa ya. Nanti di Al-A'raf karena kita sampaikan seperti itu yang gitu ya. Jadi semoga kita termasuk yang istiqomah ya untuk beribadah dan beramal soleh ya. Semua diberi nikmat iman, Islam dan sehat lahir batin ya Bu ya. Lahirnya sehat, batinnya nggak sehat, percuma. Batinnya sehat, lahirnya nggak sehat. Sehat lahir batin bisa tamat 30 juz, masya Allah. Nggak tahu berapa tahun lagi. Semoga Allah menjaga kita tetap sehat dan sabar ya untuk mengikuti tafsir sampai 30 juz. Ya, nanti kita diskusikan. Kemudian orang-orang yang berdosa dan zalim terhadap diri mereka sendiri, menjalimi diri sendiri, ya, tidak memiliki seorang penolong yang bisa menolak siksa Allah. Ya, itu nggak bisa ya. Innaka man tudkhil nar tayyadu wa ma dzalimin min ansar. Ansar tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ya. Ini di 192. Enggak ada yang bisa menolong, ya. Sampai tadi itu bincang-bincang antara ahli surga dan neraka. Aku minta tolong bawakan air buah surga. Oh, enggak bisa. Itu sudah haknya masing-masing gitu kan. Itu percakapan antara ahli surga dan ahli neraka. Ya, itu sebetulnya menolong apalagi nolong nggak bisa ya, nggak ada kemampuan ya. Kemudian dari 193 ya, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru. Siapa dia? Itu Muhammad Rasulullah SAW ya. Menyeru manusia agar mempercayaimu dan mengakui keesaanmu setelah mengamalkan syariatmu ya. Kita semua ini termasuk yang mengamalkan terhadap ayat 193. Kita disuruh oleh Allah dan oleh Nabi untuk sholat, untuk ngasih, berzikir dan seterusnya. Ya, kami jawab ajakannya dan membenarkan risalahnya. Ya, maka ampunilah dosa kami, tutuplah aib-aib kami dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang soleh. Tutuplah aib kami. Jadi orang beriman itu pasti ditutup aibnya Allah. Punya keburukan apa kita, siapa ditutup oleh Allah karena kita beriman ya dan bertakwa. Bahagialah bagi orang yang beriman dan Allah karena melakukan
mewujudkan seruan-seruan Nabi Muhammad SAW. Ya. Inna nama samina mengajukan iman ambil berwarna wah bilang gimana ya karena bahwa abror. Ya. Ini di ayat 193, kemudian di ayat 194. Berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan lewat lisan utusanmu yaitu Nabi Muhammad, yaitu kemenangan, kekuasaan, taufik dan hidayah. Ya, itu janji Allah lewat Nabi Muhammad. Barang siapa yang selalu beriman, sabar, takwa, berserah kepada Allah akan diberi kemenangan dalam segala urusan dan juga hidayah tahu selalu menyertainya. Ya. Nah, kemudian janganlah permalukan kami lah sekali lagi. Janganlah permalukan kami ya Allah dengan dosa kami di hari kiamat kelak. Jadi di kiamat itu ada yang malu orang tuh. Ih, gak ini teroko, gak kecemplung ini. Nyebrang Siratal Mustaqim kecemplung tuh. Itu malu kan di depan keluarga, apalagi keluarga kita. Ya. Maka ya ayyuhallazina anfusakum wa ahlikum naro ya. Orang iman jagalah dirimu dan saudara-saudaramu itu dari api neraka gitu kan. Jaga agar kita tidak dipermalukan Allah di hari kiamat nanti. Ini pentingnya di 194 ini. Engkau maha pemurah dan tidak akan menyelisih janji yang telah engkau janjikan kepada hamba-hambamu. Ya Allah tidak pernah ingkar janji. Kita saja yang suka ingkar janji. Insya Allah datang kepada kau. Tapi insya Allah dikutamain. Ya, dikutamain. Ya. Robbana ma'adana Allah juga wa'udhiyal julakimah minakala untuk berikul mi'ad. Di 194. Ini harus kita pahamkan. 195 tafsirnya mengatakan diantaranya siapa yang berhijrah, nah ini ya, ini hijrah, berharap ridha Allah, orang diusir dari kampung halaman di masa lalu itu ya karena dia mengamalkan seruan Nabi Muhammad maka diusir, disakiti ya karena mentaati Tuhan dan seruan dari Muhammad. Sedangkan mereka tahu beribadah kepadanya, mereka berperang dan dibunuh di jalan Allah demi meninggikan kalimatnya. Ini orang yang hijrah ya, yang berani berperang ya. Allah akan menutupi kemaksiatan mereka ya, tadi kan. Aibnya, aib itu kemaksiatan ya. Ada dalam diri kita kemaksiatan, aib kita Allah tutupi ya di dunia dan nanti di akhirat juga akan ditutupi. Ya. Dia itu Allah tidak akan menghisap mereka karenanya, tidak akan dihisap. Orang yang berhijrah di jalan Allah tidak akan dihisap di sini, ya. Mereka karena dan dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan, kan? Surga penuh kenikmatan. Ya. Orang-orang yang beriman bertakwa, yang punya aib, punya maksiat selama di dunia tutupi semua Allah. Ya. Ya itu semua ya. Ini ya. Walladzina hajaru ukhruju min diyarihim ya, dan seterusnya ini di ayat 193 bahwa orang yang bertakwa beriman ya insyaallah seperti kita ini semuanya ya. Kemaksiatan kita yang lalu tutupi Allah ya, aibnya tutupi Allah, nanti di yaumul kiamat juga tutupi Allah. Kita masuk surga bersama-sama ya. Udah di 196 ini tafsirnya jangan terkecoh wahai Rasul dengan kehidupan orang-orang yang kafir kepada Allah berupa kelapangan hidup, kekuasaan rezeki, perpindahan mereka dari satu tempat ke lain untuk berniaga, mencari keuntungan dan harta kekayaan karena tidak lama lagi semua itu akan lenyap. Ini tafsirnya apa nih? Tidak lama lagi, karena tidak lama lagi semua itu akan lenyap. Jadi diawali dengan jangan terkecoh Nabi, ya Rasul, dengan kehidupan orang-orang kafir ya kepada Allah berupa kelapangan hidup yang sepertinya Yahudi, yang seperti Yahudi kan ada George Soros
ada Robert Murdoch, ada Donald Trump, itu kan orang Yahudi semua, orang kaya yang maaf tidak beriman ya, menjadikan dunia itu adalah akhir segalanya. Dia tidak yakin bahwa ada hari pembalasan, itu nggak yakin mereka ya. Di sini katakan karena tidak lama lagi semua itu akan lenyap. Semuanya apa yang hartanya, dunianya, kekuasaannya itu akan lenyap ya. Ngapain ngurus itu? Gak mikir dunia, gak mikir dunia saja, gak mikir akhirat. Ya, contoh Mbah Slamet ini, ya, geger ijazah palsu, dia tunjukkan ke saya, ini ijazahnya asli. Identik itu, bukan identik itu, autentik, ya, lain dengan identik autentik lain. Ya, karena khusus ceramah di Musola Rahim, ini Ustaz saya punya ijazah asli. Dokter Andes itu kan nggak main-main. Itu juga saking khawatirnya ada agak ijazah palsu, mungkin bahkan begitu. Ya, itu bagus itu ya. Yang apa sih beratnya menunjukkan itu kan nggak berarti masalah selesai. Ya. Sampai kapan itu akan selesai kekuasaan itu? Tidak lama lagi, gini. Karena tidak lama lagi semua itu akan lenyap ya. Nah, dengan cara apa Allah menyebabkan ya? Ini kalau ditafsirkan panjang. Tidak lama lagi itu apa? Kita lihat misalnya rujukannya surat Al-Anbiya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Itu Anbiya 1. Tentunya hari akhir itu sudah dekat. Hanya engkau nggak tahu, dan engkau terlena dengan dunia ini gitu. Ingat itu, terlena dengan dunia ini. Bisa mau ridun artinya berarti maknanya berarti banyak orang yang terlena dengan dunia ini ya, menganggap tidak ada hari pembalasan sehingga akan terjadi kerugian yang besar. Okay. 197 la yahrunaka taqulu lalladzi kafaru fil bilad. Jadi ini diartikan di mana seperti itu ya. Oke, kemudian di 97 kenikmatan sedikit yang lenyap ya, kenikmatan di dunia ini maksudnya ya waktunya hanya sekejap mata itu di mata Allah, di depan Allah itu berapa? Sekejap mata saja kenikmatan dunia itu ya. Kehidupan kemudian tempat kembali mereka di hari kiamat adalah neraka. Itu seburuk tempat kembali. Jahannam wa bi'sal mihad. Ya. Jahannam adalah tempat yang sangat kejam dan sangat buruk ya. Ma'atanu khalil, jadi sedikit sekali. Sumama ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Di 197. Kemudian di 198 ya. Nah, 198 ini barang siapa takut ya kepada Tuhan mereka, menjalankan perintah-perintahnya ya seperti kita ini, yang perintahnya menjauhi larangannya, Allah telah menyiapkan surga yang lain bawahnya istana-istana, di bawahnya ada istana ya, atasnya istana, bawahnya pohon-pohon yang rindang dan sungai-sungai ya. Adalah tempat tinggal mereka untuk selamanya tanpa keluar darinya, kecuali kita ada keperluan. Kita istana tuh udah nggak bosan-bosan. Istana Bogor aja nggak bosan, ya Pak. 10 tahun kurang Pak ya. 10 tahun kurang jauh tantu istana Bogor. Jadi istana surga itu abadi kita di situ. Tapi kalau kita pengen ke lihat istananya Pak Risul, ya kita bisa ke surga yang lain ya, ada 7 tingkat itu kan. Oh, kebetulan saya di surga bawah ya, punya istana Pak Islam sudah tahun 5, saya naik boleh ya, boleh jalan-jalan, boleh bertamasa di antara surga saya itu. Alarina kau rahum lahum jannah tasri latihal nahar khalidin abadi dia gitu ya. Ya. Apa yang ada di sisi Allah lebih utama dan lebih agung bagi orang-orang taat daripada kenikmatan dunia yang digunakan oleh orang-orang kafir ya, kenikmatan dunia yang sementara.
Oke, sekarang kita ke 199. Ahli kitab sebagian masuk surga, ya, membenarkan Allah karena dia ahli kitab itu ahli Taurat, ahli Injil, ada yang di surga akan bertemu kita dengan kita, insya Allah ahli Quran, ya, karena mereka membenarkan Rabb yang esa dan berhak disembah, membenarkan Quran, ya, percaya dengan Quran juga, Taurat dan Injil yang diberikan kepada mereka dengan penuh kedudukan dan kerendahan kepadanya. Ini menegaskan di ayat yang sebelumnya bahwa orang ahli kitab itu ada yang tetap beriman menjaga, tidak mau. Yang nomor dua, mereka tidak menukar ayat Allah dengan harga murah. Apa sih maksudnya harga murah? Berupa manfaat dunia. Allah memberikan keluasan dalam makna ini, kafir ini, orang yang berdakwah pasang tarif, ya, itu termasuk menjual harga murah, ya. Banyak nggak orang-orang ustadz-ustadz muda sekarang itu, ya, di kota-kota besar itu ingin kelihatan mentereng gitu, kumpul-kumpul itu, naiknya Alphard, naiknya apa, mewah gitu, ya, dia punya tarif itu, pasang tarif itu. Nah, itu termasuk ini menjual ayat murah, ya, dengan kemewahan dunia, dengan manfaat dunia ini. Nggak boleh itu sebenarnya, ya. Terus gimana? Lah kalau dikasih ya terima, tapi harus ikhlas, ya. Tapi jangan wong Jawa ngarani pasang tarif itu. Kalau nggak segini nggak mau itu, ya. Itu yang nggak boleh, ya, pasang tarif. Juga tidak menyembunyikan dan tidak menyalahkan ayat-ayat yang ada kitab seperti yang lain-lainnya, mereka itu mendapatkan pahala besar di luar. Jadi ahli kitab ini karena mempertahankan kitab yang asli dan mengamalkan, maka dia akan masuk surga. Min ahlil kitab la min yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihum khawsiin. Itu maksudnya dia beriman pada Allah dan juga pada Rasul dan kitab-kitab yang ada. Di 199, ya, kemudian kita ke terakhir 200, ya. Ayat 200, orang yang menaati Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, sabarlah. Nah, ini, ya, di atas ketaatan, sabar di atas ketaatan. Kita sabar mendengarkan ceramah-ceramah kutub yang singkat dan padat, ya. Kita mencermati dan kita biar diskusi, ini bagian dari perintah Allah di ayat 200 ini. Dan atas musibah, jika ada yang kena musibah, sabarlah, ya, sabarlah, ya, musibah itu akan bawa berkah, ya, serta bencana yang menimpa kalian, ya, berupayalah untuk bersabar dalam menghadapi musuh kalian sehingga kesabaran kalian akan mengungguli kesabaran mereka, ya, sabar, ya. Tetaplah berjihad melawan musuhku dan musuhmu. Allah ditegaskan karena indah sekali kalimatnya. Musuhmu dan musuhku, kata Allah, ya. Takut pada Allah dalam segala keadaan agar kalian meraih ridhonya di dunia dan kelak di akhirat. Masya Allah, ini bagus sekali di ayat 100 ini, ya. Ya amanu asabiru wasabiru warabitu wattaqwa la'allakum tuflihun. Ini ayat yang menutup kita, dan kalau dengan sabar itu kita lihat apa seruan ulama sebagai penutup. Imam Ghazali, sabar dalam 3 tingkatan, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah, ya. Sedangkan Imam Syafi'i, man arda dunya fa'alhi ilmi wa man arda akhirah fa'alhi ilmi wa man arda-huma bi'ilmi. Ini dunia butuh ilmu, akhirat butuh ilmu, keduanya butuh ilmu. Tapi dalam tafsirnya ini yang saya katakan, jika engkau mencari akhirat, dapat dunia, jaminan, kata Syafi'i. Siapa yang tidak percaya dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Tapi kalau engkau mencari dunia, tidak yakin akan dapat akhiratnya. Dunia, akhirnya ketinggal pasti, lupa. Tapi kalau akhir cari, Allah Maha Murah, engkau dikasih dunianya. Itu maksudnya, ya. Baik,
Selesai, sampai jumpa Sabtu subuh mendatang. Agenda selingan oleh Ustaz Dr. Selamat Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.